Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Jadi gue udah sekitar 1 minggu ya nggak upload video untuk yang lain-lainnya, cuma upload Setup Show Off aja dikarenakan ya begitulah, banyak video yang memang belum kelar dan gue lagi agak-agak mager aja. Tapi untuk Setup Show Off gue tetap tayangin dan akan ada 5 setup dengan tema yang bisa dibilang mungkin ini agak-agak aneh ya gue tayanginnya, karena kelima setup ini tampil tanpa ada dekorasi sama sekali. Jadi tanpa perlu basa-basi, kita langsung aja mulai ke setup yang pertama. Setup pertama ini dari Fahmi Akbar dan dia menyebut setupnya ini adalah kaum rebahan. Kalau dilihat-lihat memang setupnya ini berada di dalam kamar dan penempatannya persis di sebelah tempat tidurnya, yang dimana kalau kita lihat di sini setupnya memang bener-bener berantakan banget ya. Padahal kalau dilihat sih di sini ada PC, habis itu ada laptop juga. Tapi untuk penempatannya ya asal aja seperti itu. Mungkin maksudnya biar lebih gampang aja kali dijangkau kalau memang mau rebahan. Karena kan konsepnya kaum rebahan. Jadi ketika dia tidur, habis itu dia bangun, dia bisa langsung akses laptop atau komputernya. Jadi untuk urusan dekorasi bener-bener nggak terlalu dipentingin di sini. Laptopnya di sini menggunakan Asus X450C. Ini laptop yang standar aja, menggunakan Core i3-3217U. Habis itu juga masih menggunakan harddisk ya untuk laptop ini. Dan kalau kita lihat-lihat pajangan-pajangannya di sini sebenarnya mirip-mirip seperti tema setup yang kemarin ya. Hampir menuju wibu, tapi yang dia taruh itu hanya sekedar poster-posteran aja. Gua rasa emang kayaknya dia udah cenderung ke level no life yang lebih tinggi daripada level wibu yang tinggi ya. Karena saking magernya, ya sebelah tempat tidur langsung ada foto-foto atau poster-poster waifu. Habis itu untuk mengakses komputernya dan juga laptopnya juga itu bisa lebih cepat. Kalau kita lihat juga di sini untuk periferalnya nggak ada yang aneh-aneh ya, dia masih pakai keyboard yang standar, mouse yang standar, mousepad yang standar. Kabel-kabel juga yang penting semua bisa kecolok, itu udah beres menurut dia. Ada beberapa buku di setupnya juga di sini, tapi ya nggak disusun. Intinya semua yang penting ada di atas meja dan mungkin kayaknya memang udah kebiasaan kali ya, karena gue juga salah satu orang yang memang kalau naruh barang itu agak-agak berantakan, tapi gue tahu naruhnya di mana. Nah ini PC-nya udah pakai Ryzen 5 Pro 4650G dengan iGPU Radeon Vega. RAM-nya TeForce Excalibur Phantom Gaming 16GB XMP 3200 MHz. Cuma sayangnya PC-nya belum SSD nih, padahal motherboard-nya lumayan oke. RAM-nya juga apalagi ya nggak sih? Kalau monitornya di sini dia pakai Samsung LED SMS 16A100, abis itu keyboardnya Genius, mouse-nya Logitech M90, standar abis pokoknya. Dia sendiri sih di sini bilang kalau setupnya ini digunain itu buat main game, habis itu media pengujian buat program aplikasi yang dia bikin. Karena laptop nggak kuat, jadi dia di sini akhirnya pakai PC juga. Oke, itu dia setup yang pertama. Sekarang kita lompat ke setup yang kedua. Setup kedua ini dari Ferdi dan nama setupnya adalah Flash Sale. Kenapa dinamain kayak begitu? Karena katanya hampir semua barang yang ada di setup ini didapetin hasil dari diskon atau dari flash sale yang ada di e-commerce atau di online shop. Jadi di sini pun dia mengakui kalau setupnya secara dekorasi itu memang ngawur ya untuk temanya. Karena ya semua barang yang dia dapat itu hasil dari flash sale dan hasil dari flash sale itu rata-rata dia gunakan sendiri. Kalau kita lihat di sini setupnya dekorasinya memang seperti warnet, tapi PC-nya cuma satu gitu ya, karena PC-nya tuh ada di atas pakai siku kayak gitu, jadi bener-bener kayak warnet. Cuman bedanya ini monitornya dia nggak ditaruh di meja, tapi monitornya ditempel di bagian dindingnya. Setup ini juga ada di pojokan ya. Terus untuk LED stripnya juga itu dia menghadap ke depan, jadi bocor gitu, bukan sebagai ambient yang biasanya diumpetin di bagian belakang. Dan untuk kabel-kabel juga di sini dia bukan diumpetin, melainkan semuanya serba digantung-gantungin ya, colokan digantungin. Abis itu juga kayak semacam ada power adapter, meteran apa segala macam. Kabel-kabel lainnya juga itu digantung di dindingnya. Meja ini sih memang berukuran kecil ya, dan sebenarnya kalau kita mau ngelihat seberapa rapih, itu lumayan rapih di bagian keyboard dan juga mouse-nya. Bahkan di bagian monitornya itu kabelnya lumayan terstruktur ya, bedanya paling di sebelah kanannya aja tuh, karena colokannya nempel ke dinding dan di bagian atas. Padahal kalau kita lihat-lihat itu colokannya adalah colokan sambungan ya, yang dimana kita bisa tarik itu ke bagian bawah, jadi bisa ngumpet lah
seenggaknya. Tapi ya namanya juga setup tanpa dekorasi, ya terserah dia mau taruh barang di mana aja selama dia nyaman. Untuk PC-nya di sini dia menggunakan AMD Ryzen 5 3400G ya. RAM-nya itu 32 GB dan di sini motherboard-nya menggunakan MSI A320MA Pro. Monitornya yang ada di dinding itu dia pakai BenQ 19 inch. Habis itu untuk keyboardnya dia pakai Phanteks MaxCore MK852, mouse-nya Digital Alliance Air. Ada speaker di situ merek Robot ya. Habis itu juga kelihatannya di bagian belakang itu ada UPS, cuma dia sepertinya nggak nyebutin UPS-nya apa. Gue juga kurang tahu sih itu UPS atau bukan, atau stabilizer aja, karena kelihatannya seperti UPS gitu ya, atau mungkin NAS. Intinya kayak gitulah, antara stabilizer atau mungkin itu seperti NAS atau mungkin juga UPS. Gua kurang tahu, jadi kalau misalkan lu nonton komen aja di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke setup yang ketiga. Setup ketiga ini adalah dari Hansol dengan tema berantakan. Ya memang kedua setup tadi barusan juga adalah setup yang berantakan. Dan secara dekorasi tentu nggak ada sama sekali ya. Cuma yang ketiga ini berantakannya memang bener-bener berantakan. Setup ini juga berada di dekat tempat tidurnya ya. Dan ini bener-bener sempitnya minta ampun. Sampai-sampai keyboard dan mouse-nya itu memang ditempatin di tempat tidurnya. Dan persis di depannya itu adalah PC dia sendiri. Selebihnya di meja belajarnya atau mungkin di setup utamanya itu ada monitor, ada joystick, ada mainan, segala macam ditumpukin aja di situ tanpa ada dekorasi sama sekali. Ini gokil sih. Gua nggak tahu apakah penggunaan seperti ini nyaman atau enggak, karena jarak dari keyboard ke monitornya aja itu nggak lurus. Habis itu juga agak tinggi sedikit. Gua kurang ngerti sih kenapa ada yang sampai segininya, karena gue juga tipikal orang yang berantakan tapi kayaknya nggak segininya gitu loh. Cuma katanya sih alasannya milih berantakan karena ruang tidurnya itu katanya diatur untuk mengutamakan fleksibilitas dalam konfigurasi dan maintenance. PC-nya ditaruh di atas case PC lain itu biar mempermudah konfigurasi dan maintenance juga katanya. Oh mungkin dia di sini ada ngetes kayak semacam ngetes hardware juga kali ya. Cuman di sini dia nggak nyebutin secara spesifik sih apa yang dites, apakah yang dites itu komponen-komponen PC atau mungkin semua barang elektronik sampai joystick segala macam itu dites di situ. Gue juga kurang tahu. Cuma kalau kita lihat pajangan-pajangannya sebenarnya nggak cuma ada PC aja, tapi juga ada PlayStation 3 ya kalau kita perhatiin di situ di bagian atasnya, beserta ada semacam Blu-ray disc-nya juga. Jadi gua rasa kayaknya PlayStation 3 yang ada di sini itu aktif ya, bisa dipakai. Kalau kabel nggak usah ditanya lah, itu kabel udah aur-auran kemana-mana, colokan juga ada di mana-mana. Intinya ini memang setup ya nggak perlu dekorasi, yang penting semuanya bisa ditempatin di situ semua ya, di pojokan sana semua. Gimana caranya, muat nggak muat, dimuat-muatin. Untuk nyebutin peripheralnya pun gua udah rada-rada bingung di sini karena macem-macem banyak banget dan hampir nggak kelihatan itu joystick aja ada berapa biji. Tapi untuk PC-nya di sini dia menggunakan Ryzen 5 2600. Habis itu motherboard-nya pakai ASRock S370, RAM-nya pakai Corsair Vengeance 32 GB. Untuk keyboard yang di kasur itu dia pakai Logitech G813 ya, dan mouse-nya G512 Hero. Jadi kalau kita nilai setup ini sebenarnya kalau dari PC-nya aja ya, dari PC-nya itu lumayan loh secara spesifikasi ya. Pakai Ryzen 5, speaker juga mahal, keyboard dan mouse-nya juga itu terhitung keyboard dan mouse yang lumayan mahal juga. Karena nggak semua orang memang menginginkan setup yang totally rapih dan terstruktur gitu. Oke, itu dia tadi setup yang ketiga. Sekarang kita masuk ke setup yang keempat. Setup keempat ini dari Kanirullah dengan tema setup yang penting cukup katanya. Definisi cukup di sini pastinya adalah cukup menurut dia ya, karena cukup itu pastinya akan sangat relatif. Tapi kalau kita lihat-lihat di sini juga punya kemiripan dengan setup-setup sebelumnya. Berantakan, nggak terstruktur, apapun barang yang ada di situ dan memang bisa difungsikan, ditaruh aja di situ. Masker ditaruh di situ, kipas angin mini ditaruh di situ. Habis itu juga ada keyboard, ada Al-Quran, ada botol minum, semua yang bisa dia fungsikan di meja itu ya ditaruh aja di situ tanpa adanya dekorasi sama sekali. Kalau kita lihat juga di sini dia menggunakan monitor yang serba kecil karena memang setupnya di sini kelihatannya nggak lebar ya, jadi memang benar-benar sempit. Meskipun sebenarnya ruangannya nggak sempit-sempit banget, tapi dia memang sepertinya menempatkan semuanya pada meja yang kecil itu di satu tempat. Cuma katanya di sini dia pakai buat ngedit video sederhana. Katanya spesifikasi seperti ini udah lumayan cukup lah untuk kebutuhannya.
Bicara kabel manajemen pun di sini dia bener-bener nempatin ya, pokoknya apapun yang penting bisa kecolok dan masih nyampe kabelnya, ya udah sama dia dilakuin seperti itu. Jadi bener-bener nggak ada yang didekorasi sama sekali di sini ya, kecuali di bagian bawahnya, di bagian buku-buku itu untuk buku-buku masih tertata dengan lumayan baik lah ya, terkecuali di bagian PC dan juga peripheralnya. Di sini nggak cuma ada PC aja, tapi juga ada laptop ya untuk di setupnya. Dia emang bilang kalau semuanya tuh dia pingin ada di satu tempat aja, dan dia juga sempat ragu ya katanya di sini kalau semuanya tuh bakalan muat apa enggak ya di tempat kayak begini. Cuma katanya asal ada niatan, modal awal dan kreatif, ya semua jadi nggak mustahil lagi dan semua mungkin bisa terjadi. Ya memang bisa terjadi aja, asalkan ditumpuk-tumpukin barangnya semua ada di situ pasti muat kok. PC-nya di sini dia menggunakan AMD Ryzen 3 Pro 4350G. Abis itu motherboardnya pakai B450M D3SH. Abis itu untuk peripheralnya di sini untuk monitor dia pakai TV Ikedo Full HD. Abis itu untuk yang keduanya itu pakai LG W16 3S. Headphone-nya itu Rexus, dan untuk mikrofon di situ dia pakai BM800. Ada pentap juga itu Huion H640p. Abis itu untuk laptopnya dia pakai Asus X441W. Oke, sekarang kita masuk ke setup yang terakhir, yaitu adalah setup yang kelima. Setup kelima ini adalah dari Raja dengan tema ala kadarnya. Kita emang tadi ngelihat setup yang memang berantakan banget ya, meskipun dekorasinya sama-sama nggak ada juga. Ada yang berantakannya itu di beragam tempat, ada yang berantakannya di satu tempat. Setup yang ini lumayan clean sih sebetulnya, tapi saking cleannya ini bener-bener seperti setup yang kosong aja gitu. Dia di sini ada satu laptop dan juga ada satu monitor di situ. Penempatannya sih ini kayaknya ada di depan tempat tidur juga, cuma yang agak-agak aneh itu monitor kenapa di belakangnya ada tenda kondangan gitu ya. Ini soalnya gue ngeliatnya kayak tenda kondangan nih gitu. Jadi setup ini memang clean, kosong, saking cleannya kosong. Nah, jadi katanya sebenarnya setup ini dadakan aja karena barang-barangnya itu yang lainnya semua masih ada di kosan di luar pulau. Jadi seadanya dulu untuk setup kali ini. Di sini dia menggunakan MacBook Air 13 yaitu yang tahun 2012 dengan spesifikasi Intel Core i5 34270U. Habis itu ada stick PlayStation 4, cuma di sini nggak ada PlayStation ya. Mungkin dia menggunakan stick PS4 ini mungkin buat main PES gitu ya. Setup ini ada di kamarnya, katanya kebetulan ada di samping dapur. Jadi rak TV yang dilihat itu isinya piring, gelas, sendok, mangkok, dan peralatan dapur lainnya. Cuma sengaja ditutupin pakai kain biar nggak kelihatan dari luar. Kursinya nggak ada, jadi biasanya gue duduk di kasur aja. Jadi setupnya ini ternyata memang berhadapan ya dengan dapur yang ada di rumahnya. Jadi mungkin kamarnya itu deket ke bagian dapur dan lumayan terbuka untuk tempat tidurnya. Itu sebabnya dia tutupin sama kain yang kainnya itu agak mirip seperti apa ya, terpal-terpal atau tenda-tenda kondangan gitu. Jadi tadinya gue pikir setup lu ini ada di tenda kondangan gitu ya, ada di bagian luarnya apa di bagian dalamnya, terus lu taruh setup lu di situ gitu. Ya kalau mau dikomentarin sih sebenarnya gue nggak ada yang bisa banyak untuk berkomentar pada setup lu ini ya, karena memang setup lu ya hanya naruh laptop dan naruh monitor aja. Gimana caranya? Ya cara lu seperti ini. Mungkin nanti teman-teman lah yang punya komen-komen kreatif yang bakalan komentarin setup lu itu seperti apa. Oke, segitu aja untuk kelima setup yang tayang di episode kali ini. Gimana? Ternyata bukan setup yang mahal-mahal aja, yang bener-bener mewah-mewah, clean-clean aja kan yang tayang di setup show off, tapi yang model-model seperti ini juga bisa gue tayangin di setup show off. Jadi buat kalian nggak perlu ragu, silahkan coba aja untuk submit ke setup show off kalau memang kalian mau ikutan. Selain ditayangin juga kalian bisa mendapatkan hadiah langsung, semisalkan kalian menggunakan produk dari Team Group ataupun dari MSI Indonesia. Dan kalau kalian beruntung, kalian juga bisa mendapatkan uang tunai jutaan rupiah setelah tutup season ini, karena gue bakalan kurasi lagi dari semua setup yang udah tayang, siapa setup terbaik di masing-masing kelasnya. Untuk cara ikutannya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga komen kira-kira untuk episode kali ini mana nih setup yang menurut kalian paling unik dan paling keren. Silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.